Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Apa kabar pemirsa? Apa kabar subscriber dimanapun Anda berada? Dari kota Mekah Al-Mukarramah, saya doakan semoga teman-teman baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur pada sore hari ini berjumpa lagi di channel ini. Dan untuk di video kali ini saya akan membagikan kepada teman-teman suasana perjalanan sore ini dari kota Mekah menuju kota Jeddah. Dan ini untuk menyempurnakan video yang kemarin, karena saya kemarin lewat di perbatasan Tanah Haram dan mungkin sedikit saya kurang detail menyebutkan tentang perbatasan Tanah Haram itu, jadi masih banyak yang bertanya. Insya Allah nanti saya akan lewat lagi di perbatasan Tanah Haram ini. Dan seperti biasa, sebelum melanjutkan video, jangan lupa dikasih like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan ditekan tombol subscribe untuk membantu terus perkembangan channel ini dan memberi manfaat kepada kita semua. Kita ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah pemirsa, saya sudah bergerak dari Mekah ya. Dan seperti ini suasana siang ya, masih siang, sekarang masih jam 3. Perjalanan dari kota Mekah menuju kota Jeddah. Yang ini yang hari ini memang sedikit lebih ramai dari hari-hari biasa, karena hari ini hari Jumat. Orang-orang Mekah yang mau berlibur ke kota Jeddah, yang mau refreshing ke kota Jeddah, jam-jam sekarang ini sudah mulai bergerak, karena jaraknya Mekah Jeddah ini kurang lebih 82 km. Dan untuk perjalanan standar ya, nggak pakai bis dan nggak pakai macet, karena di sini kalau musim haji dan musim Ramadan itu di luar normal ya, macet. Dan ini bisa dibilang normal, jadi tidak sampai 1 jam, mungkin hanya beberapa menit, 40 menit kurang lebih sampai 50 menit. Nah, ini di depan kemarin saya sudah tunjukin ya, di video sebelumnya saya sudah tunjukin kalau ini adalah tugu atau monumen Al-Quran, yang mana tugu ini menyimbolkan bahwa kota Mekah ini adalah tempat turunnya Al-Quran. Makanya di sini dikasih tanda dengan tanda Al-Quran, dengan patung Al-Quran. Kalau di kita ini mungkin patung ya, tapi kalau di sini sekedar simbol bahwa di kota Mekah adalah tempat turunnya Al-Quran. Dan posisi saya ini masih berada di perbatasan Tanah Haram, dan saya sedikit akan membicarakan tentang Tanah Haram ya. Sebetulnya untuk Tanah Haram ini banyak versi yang menyebutkan bahwa asal-usul dari terbentuknya Tanah Haram ini ketika Nabi Adam diturunkan oleh Allah dari surga dan dipisahkan bersama istrinya Ibunda Hawa, dan dipisahkan begitu jauh. Nabi Adam diturunkan di sebuah bukit di negara bagian India yang sekarang menjadi negara Sri Lanka, di sebuah bukit di sana. Dan Ibunda Hawa diturunkan di daerah Arab ini. Kemudian beliau berdua saling mencari beratus-ratus tahun. Ada yang riwayat menyebutkan 200 tahun. Nah baik, sebentar saya akan tunjukkan posisinya di depan. Sebetulnya di video sebelumnya saya sudah tunjukkan ya. Boleh kita lihat, inna awwala baiti wudi'a linnas, dan di sini tulis nihayatu haddil haram ya. Batas akhir Tanah Haram. Berarti kita
ini sudah meninggalkan tanah haram ya, tanah haram Mekah. Nah, setelah beliau sampai di Ka'bah, walaupun dulu belum ada Ka'bah, tapi bakal-bakal tempat itu merupakan tempat mulia dan akan menjadi Ka'bah, akan menjadi kiblat seluruh umat Islam. Mungkin itu sudah ada di benak Nabi Adam waktu itu. Makanya Nabi Adam berputar ya di sana sambil berdoa. Sedangkan doa yang dibaca oleh Nabi Adam, Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'zirati wa ta'lamu hajati fa'tini su'li wa ta'lamu ma fi nafsi faghfir li dhanbi. Itu sebagian menyebutkan doanya itu yang diulang-ulang terus oleh Nabi Adam. Dan setelah Nabi Adam terus berputar di sekitar Ka'bah, walaupun itu bukan dinamakan tawaf, masih belum ada Ka'bah ya, tapi Nabi Adam berputar sambil berdoa dan menyesali perbuatan yang sudah dikerjakan di surga sehingga membuat beliau dipisahkan bersama istrinya. Kemudian Allah mengampuni dosa Nabi Adam dan memerintahkan beberapa ribu malaikat, banyak malaikat, ribuan malaikat yang diturunkan oleh Allah untuk menjaga Nabi Adam dari godaan setan yang telah menggoda di surga. Nah, tempat para malaikat berjaga posisi Nabi Adam yang berada di Masjidil Haram itu yang dicaplok, yang dijadikan tanda sebagai batas-batas tanah haram. Dan sampai sekarang batas ini masih tetap, bahkan selalu diperbaharui dan selalu direnovasi. Ketika rusak diperbaharui, baik itu modelnya atau catnya dan lain sebagainya. Dan sampai saat ini di batas tanah haram ini tidak boleh orang-orang non muslim, orang-orang kafir, orang-orang luar Islam masuk ke tanah haram. Nah, makanya setiap tapal batas mau memasuki tanah haram itu pasti ada checkpoint dan ada papan rambu-rambu yang tertulis ghairul muslimin, diarahkan ke kanan. Dan kalau kita tahu batas-batas tanah haram itu, kalau ini yang dari Misfar dan dari Sumaisi barusan ya di belakang kita, dan mungkin kemarin saya sudah juga membagikannya. Ini Sumaisi, jaraknya kurang lebih ya 20 kilometeran lah, 15 sampai 20 km ke daerah Masjidil Haram. Dan ini ke arah barat ya, ke arah barat laut. Dan ke arah utara di daerah Masjid Tan'im kurang lebih 6 sampai 7 km. Dan ke arah timur, ke arah Arafah ya, di sana di dekat Arafah, di perbatasan Arafah dan tanah halal dan tanah Arafah di Masjid Namirah. Dan juga kalau kita lewat di jalan raya sampai di Universitas Ummul Qura, nah di sana baru kita ketemu dengan perbatasan. Jadi sampai sekarang perbatasan itu tetap dijaga, dan di situ nanti diarahkan yang bukan orang Islam tidak boleh masuk, dan tidak boleh membawa benda-benda atau tanah-tanah dan bebatuan yang berada di tanah haram ini dipindah keluar tanah haram. Dan juga membawa benda-benda atau bebatuan atau bumi tanah yang di luar tanah haram dibawa ke dalam tanah haram. Itu yang dimaksud dengan tanah haram, yang kemarin mungkin saya tidak sebutkan di video sebelumnya. Baiklah pemirsa, ini sekarang saya sudah berada di separuh perjalanan kota Mekah ke kota Jeddah ya. Dan posisi ini ke Mekah ya separuh lah, kurang lebih 40 km ke Jeddah dan 40 km kurang lebih ke kota Mekah. Dan ini
namanya daerah Bahrah. Daerah Bahrah ini adalah daerah pergudangan untuk pergudangan barang-barang ya. Barang-barang itu berada di kota Mekah. Jadi ekspor impor itu yang impor dari Jeddah, dari pelabuhan, semua barang itu ditaruh di pergudangan di daerah Bahrah ini. Dan kalau di sini di sebelah kanan dan kiri kita ini adalah pergudangan semua. Nah, boleh kita lihat di depan ini adalah gudangnya bin Daud, teman-teman. Jadi barang-barang bin Daud itu barangnya semuanya ada di sini nih, di dalam ini. Nah, dan ke kota Jeddah dari Bahrah ini ya kurang lebih 20 menitan lah, 20 menit sampai 30 menit dengan jalan santai. Nah, kita lihat di sana Bahrah ke kanan. Jadi perkampungan Bahrah ini ke kanan, di sini nih perumahan-perumahan orang Arab ya. Banyak juga teman-teman kita yang kerja di sini di daerah Bahrah, baik yang kerja di perumahan, karena ada juga orang-orang Arab yang tinggal di daerah Bahrah ini. Di sebelah kanan kita boleh kita lihat ini adalah perumahan-perumahan penduduk yang berada di daerah Bahrah ya. Bahrah perbatasan pertengahan antara kota Mekah dan kota Jeddah. Nah, baik, itu saja mungkin yang bisa saya tunjukkan di perjalanan ini. Kita jumpa lagi nanti setelah kita mendekati kota Jeddah. Baiklah pemirsa, saya sudah mendekati kota Jeddah ya. Mohon maaf mungkin videonya banyak yang kepotong karena terlalu panjang durasinya. Kalau langsung seluruh perjalanan dari kota Mekah sampai Jeddah nggak dipotong mungkin terlalu lama ya. Dan sebentar lagi saya ini sudah sampai di kota Jeddah, insya Allah. Dan boleh kita lihat di sebelah kanan sana, boleh kita lihat perumahan-perumahan orang Arab sudah mulai kelihatan. Ini artinya kita sudah mulai masuk daerah kota Jeddah. Dan ini masih pinggiran ya, masih belum terlihat suasana kota yang sebagaimana kota-kota lain. Jadi masih terlihat seperti bukit-bukit dan ya seperti biasanya ya, padang pasir, daerah tandus seperti itu. Dan ini daerah Amir Fawaz namanya teman-teman ya. Nah, ini di depan kita namanya Ar-Rohili teman-teman. Ar-Rohili ini adalah rest area paling besar ya. Ketika orang-orang Jeddah mau ke Mekah, kalau bukan yang saya bilang kemarin bahwa Mekah mau masuk Mekah itu, mereka itu berhenti di sini untuk persiapan perjalanannya ke Mekah. Baik itu minum, kalau di sebelah kanan, di sini di kanan ya. Nah, ini artinya sudah rest area terakhir kalau kita mau memasuki kota Jeddah. Jadi Amir Fawaz ke kanan ini daerah Amir Fawaz nih, kanan kiri ini. Dan ke depan sebentar lagi namanya Kilo Ashraf. Nah, Kilo 10 itu daerah sudah masuk daerah Jeddah. Dan ini masih daerah Amir Fawaz. Dan mungkin itu saja video saya untuk di tayangan kali ini tentang perjalanan dari kota Mekah ke kota Jeddah. Karena kita sudah sampai ke kota Jeddah, saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah mengikuti video ini. Semoga ini bermanfaat dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah-salah sebut ya. Dan seperti biasa, sebelum mengakhiri video jangan lupa dikasih like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya.
Dan bagi yang belum subscribe, silahkan ditekan tombol subscribe untuk membantu terus perkembangan channel ini dan memberi manfaat kepada kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.